Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-6, ayat 14 sampai dengan 19. Demikianlah Salomo mendirikan rumah itu, lalu menyelesaikannya. Ia melapisi bagian dalam dinding rumah itu dengan papan kayu aras, mulai dari lantai rumah sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras. Sedangkan lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Bagian belakang rumah itu sepanjang 20 hasta disekatnya dengan papan kayu aras, mulai dari lantai sampai ke balok-balok. Bagian itu dibuatnya menjadi ruang terdalam, tempat Maha Kudus. Di depan ruang terdalam terdapat ruang besar, 40 hasta panjangnya. Kayu aras pada bagian dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga merekah. Semuanya dari kayu aras. Tidak ada batu yang kelihatan. Demikianlah disiapkannya ruang terdalam di rumah itu, bagian paling belakang, supaya di sana ditempatkan tabut perjanjian Tuhan. Sahabat Alkitab, skema ruangan dari bait suci memiliki fungsi dan maknanya yang sangat spesifik. Pada perikop bacaan ini pun menampilkan mengenai bagian paling dalam dari bait suci yang kemudian dikenal sebagai tempat Maha Kudus, yakni ruang khusus untuk menyimpan tabut perjanjian Tuhan. Susunan ruang-ruang dalam bait suci itu pun merupakan serapan langsung dari konsep kemah suci yang telah menjadi bagian dari sejarah dan perjalanan pembentukan keimanan serta kebudayaan bangsa Israel. Artinya, pembuatan 3 ruang dalam bait suci bukanlah sesuatu yang baru dibentuk pada masa Daud Salomo, melainkan transformasi dari bangunan kemah suci yang sifatnya semi permanen ke bait suci yang bersifat permanen. Selain dari bahan dan bentuk bangunan yang tentu mengalami perubahan, bait suci masih mewarisi tradisi dan pola yang sama dengan kemah suci. Penempatan tabut perjanjian Tuhan di bagian terdalam dari bait suci, yakni tempat Maha Kudus itu pun menampilkan nilai keimanan yang sangat kuat, khususnya bagi orang Israel. Tabut perjanjian Tuhan berisikan benda-benda kuno yang disimpan dan dijaga sebagai simbol keberadaan, partisipasi aktif, dan inisiatif Tuhan bagi umatnya. Itulah mengapa di dalam tradisi peribadahannya, orang Israel tidak memperkenankan sembarangan orang untuk masuk ke dalam ruang tersebut. Tabut perjanjian Tuhan telah menjadi kesempatan istimewa bagi umat Tuhan untuk melakukan perayaan, peringatan, dan upaya transformasi hidup secara total yang perlu dilakukan dengan upaya maksimal serta tidak sembarangan. Bahkan berdasarkan tata cara pelaksanaan ritus di tempat Maha Kudus seperti yang tertera pada kitab Keluaran dan Imamat, kita pun dapat mengambil kesimpulan bahwa dibutuhkan persiapan dan proses yang ketat yang memang harus dipenuhi sebagai cerminan komitmen iman para pelayan dan seluruh umat untuk menghadap Tuhan. Sahabat Alkitab, pada hari ini kita pun diajak untuk mencermati kondisi diri pada saat menghadap Tuhan. Tradisi penggunaan bait suci sebagai bagian dari ritus iman memang sudah tidak lagi dilakukan secara harfiah. Namun, nilai dan semangat utama yang terkandung di dalam sejarah tradisi iman orang Israel kuno itu pun idealnya tetap perlu kita resapi dan aplikasikan
ke dalam praktik peribadahan yang kita lakukan di masa sekarang. Kita perlu menyadari bahwa kesempatan berjumpa dengan Tuhan dalam ruang ibadah merupakan sebuah pengalaman istimewa yang perlu dijalani dalam kesungguhan dan totalitas komitmen iman. Bukan justru secara asal-asalan, apalagi dalam kondisi hati yang penuh keterpaksaan. Perjumpaan dengan Tuhan selalu menghasilkan transformasi bagi hidup umatnya, bahkan mengisi dan mengubah hati setiap orang yang diselimuti kegamangan, kecemasan, dan perasaan hampa ketika memasuki ruang ibadah. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan untuk beribadah dan berjumpa dengan Engkau. Ajarilah kami untuk selalu menghargai setiap momen dalam ruang ibadah sebagai kesempatan istimewa untuk berjumpa denganmu. Bantulah kami untuk selalu mempersiapkan hati dan diri kami dengan sungguh-sungguh dan penuh komitmen iman. Kiranya setiap perjumpaan kami dengan Engkau senantiasa membawa transformasi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.